Laporan khusus dari Israel. Injil diberitakan di tengah masa krisis. Banyak orang di Israel merasakan bahwa sekarang adalah saat yang paling kelam yang kami alami sebagai suatu bangsa. Namun di dalam lembah yang kelam ini, banyak orang Israel menemukan hidup yang baru di dalam Yeshua. Pada tanggal 7 Oktober 2023, jam 6.30 pagi, warga Israel memulai hari itu dengan suatu kenyataan yang mengerikan. Warga Israel selalu yakin bahwa kami memiliki sistem militer dan pertahanan yang kuat, tetapi peristiwa tragis pada 7 Oktober yang lalu telah memunculkan krisis kepercayaan dalam diri kami sebagai bangsa. Banyak orang Israel bertanya, siapa lagi yang bisa kita percaya sekarang? Ketika kami berdoa dan berpuasa, kami merasakan bahwa Tuhan mau kami membuat sebuah video yang dapat menolong orang-orang Israel dalam situasi yang sulit ini, menolong mereka untuk menyadari suatu kebenaran yang kekal, bahwa hanya ada satu pribadi yang penuh kuasa, yang setia, dan yang kepadanya seharusnya kita menaruh sepenuhnya rasa percaya kita. Pribadi itu adalah Tuhan. Dari kerinduan Tuhan itu, kami tidak hanya bersemangat untuk membagikan video yang memberikan harapan dan janji Tuhan, tapi kami juga melihat adanya penerimaan yang lebih lagi terhadap pemberitaan Injil Kristus, permintaan yang lebih banyak terhadap kitab Perjanjian Baru, dan banyak orang yang mau mengenal Yeshua menghubungi kami lebih dari waktu-waktu sebelumnya, dan banyak orang Yahudi datang kepada Mesias mereka, Yeshua. Berikut kesaksian dari beberapa orang Yahudi yang datang kepada Yeshua dan menerimanya menjadi Tuhan dan Mesias mereka. Kesaksian pertama berasal dari seorang pemudi Yahudi bernama Yael. Beberapa waktu yang lalu, Yael menghubungi salah satu anggota dari tim kami yang bernama Kim. Yael menceritakan banyak hal kepada Kim, salah satunya bahwa hidupnya sudah hancur. Yael berusia 29 tahun dan dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang hancur. Kedua orang tuanya tidak memperhatikannya, kedua saudaranya bahkan tidak peduli kepadanya. Yael putus asa dengan hidupnya dan beberapa kali telah mencoba untuk bunuh diri. Di tangannya sendiri penuh dengan luka sayatan. Terakhir kali ia mencoba bunuh diri, dia merasakan ada tangan yang menahannya dari belakang dan berkata, "Sekarang bukan saatnya kau mati." Yael menghubungi kami setelah peristiwa itu dan berkata, "Saya tahu itu adalah tangan Tuhan. Dan sejak saat itu saya sadar bahwa Tuhan ada dan saya mau mencari Tuhan." Setelah menemukan video-video penginjilan di internet, Yael mulai menanyakan beberapa pertanyaan pendek kepada Kim tentang Yeshua dan tentang iman kami. Kim dan beberapa orang percaya memutuskan untuk bertemu dengan Yael dan membagikan kesaksian mereka masing-masing kepada Yael. Yael sangat diberkati dan mulai mengunjungi sebuah jemaat Yahudi Mesianik. Bagi Kim, yang juga baru saja memutuskan mengikuti Yeshua, Yael adalah orang pertama yang ia temui dan bersaksi tentang imannya. Kim mulai membagikan Injil Kristus sejak ia bekerja di dalam tim kami. Kim menaruh perhatiannya kepada Yael untuk pastikan bahwa Yael tetap bertumbuh dalam pengenalan akan Yeshua. Namun, dalam salah satu pelayanan yang juga dihadiri Yael, Yael terlihat tidak menunjukkan sukacita. Kim lalu berusaha menghubungi Yael, namun Yael berusaha menjaga jarak dengan Kim. Kim begitu sedih, namun membawa Yael dalam doa-doanya. Kemudian Tuhan menyuruh Kim untuk menelpon Yael kembali, dan Yael setuju untuk bertemu Kim dan yang lainnya. Ternyata perasaan Yael sangat hancur karena perang yang sedang terjadi. Ia berkata, bagaimana Tuhan membiarkan hal-hal kejam dan jahat ini terjadi kepada kita? Percakapan mereka semakin dalam tentang kebebasan, memilih dari manusia, tentang dosa, dan tentang Injil Kristus. Tuhan Elohim lalu membuka mata rohani Yael untuk melihat cintanya dan kasih sayangnya bahkan di tengah-tengah penderitaan yang sedang dihadapi. Yael lalu mencurahkan isi hatinya. Ia berkata, "Sejak saya bertemu dan berbicara denganmu, saya merasakan ada sesuatu yang benar di sini. Saya dibesarkan dalam tradisi Yahudi yang memegang teguh tradisi Yahudi. Saya tidak pernah mengalami seperti ini, dan sekarang saya mau mengikut Yeshua." Yael menyadari bahwa ia memiliki gaya hidup yang berdosa, seperti dosa seksual, dosa untuk membunuh dirinya, dosa karena sering mabuk-mabukan, maka ia tidak layak di hadapan Tuhan. Mendengar perkataan Yael tersebut, Kim menghibur Yael dengan mengatakan kepadanya, apa yang Tuhan Yesus katakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat.
Lukas 5 ayat 31 dan 32. Yael meresponnya dengan berkata, "Lalu apa yang harus saya lakukan?" Kim dan yang lainnya merespon pertanyaan Yael bahwa yang harus ia lakukan hanya bertobat dari dosa-dosanya dan menyerahkan hidupnya kepada Yeshua dan menerimanya sebagai Tuhan dalam hidupnya. Saat Yael baru saja memulai doanya untuk serahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, sebuah helikopter melintas di atas tempat mereka berada, sehingga Yael sendiri tidak dapat mendengar suaranya sendiri. Yael lalu berdoa dengan suara yang keras. Ia mengakui dosa-dosanya dan berkata, "Yeshua, ampuni saya, datanglah dalam hidupku." Kami mau Anda tahu bahwa Yael bukan satu-satunya yang Tuhan selamatkan. Ada banyak orang Yahudi di atas negeri ini, dengan latar belakang yang berbeda-beda, telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ia telah membebaskan mereka dari kerajaan gelap dan menunjukkan mereka cahaya terangnya. Kesaksian kedua berasal dari seorang pemuda Yahudi yang bernama Adi. Ia adalah seorang anak muda yang tidak religius, bertempat tinggal di salah satu kota kecil yang berdekatan dengan Gaza. Pagi hari, di tanggal 7 Oktober, ia sedang berada di jalan saat para peneror itu datang dan membunuh banyak orang. Ajaibnya, Adi luput dari peristiwa buruk itu dan tidak mengalami hal buruk sedikitpun atas dirinya. Kepada kami, Adi berkata, "Tuhan sungguh-sungguh melindungi saya." Dan Adi baru saja memesan kitab Perjanjian Baru dan semua materi pelajaran yang ada pada kami tentang Injil Kristus, karena ia mau belajar tentang Yeshua lebih lagi. Kesaksian ketiga berasal dari seorang pemuda Yahudi yang bernama Adam. Ia tinggal di wilayah Israel Tengah. Adam menghubungi kami dan menanyakan banyak hal tentang iman kepada Yeshua. Beberapa hari yang lalu, Adam berkata bahwa ia mau dibaptis. Tetapi Adam memerlukan banyak doa karena ia sedang berjuang untuk imannya yang baru. Kekasihnya yang adalah seorang gadis Yahudi Ortodoks masih terus berusaha untuk menjauhkan ia dari Yeshua. Kesaksian keempat berasal dari Baruch, seorang laki-laki Yahudi yang sedang menempuh pendidikan di salah satu institut ultra-ortodoks. Baruch menelpon kami dan mengatakan bahwa ia akhirnya tiba pada kesimpulan bahwa Yeshua adalah Mesias. Tetapi ia takut untuk terus menyampaikan kebenaran tersebut karena bisa membuat ia kehilangan keluarganya, teman-temannya, dan rumahnya. Baruch memerlukan banyak doa dan dorongan dari kita. Kesaksian kelima berasal dari Omar, seorang laki-laki Arab Israel. Ia seorang Muslim, membuka dirinya untuk Injil Kristus. Beberapa bulan yang lalu, saya mendoakan Omar untuk penyakit yang dideritanya, dan dengan cara yang ajaib Yeshua menyembuhkannya. Pada saat didoakan, Omar tidak begitu tertarik dengan Injil Kristus, tetapi minggu ini ia berkata kepada saya melihat video-video kalian di internet. Kemudian kami dan Omar berbincang tentang Injil Kristus. Wajah Omar selalu tersenyum, dan ketika kami berbicara tentang neraka, wajahnya menjadi tenang dan serius sambil berkata, "Wow, ini hal yang serius." Di akhir dari perbincangan kami, saya bertanya kepadanya, "Apakah kamu mau menerima Yeshua sebagai anak Elohim yang sudah mati bagi dosa-dosamu dan yang sudah bangkit mengalahkan maut?" Omar pun menjawab, "Iya." Haleluya. Kesaksian berikut berasal dari Noam, seorang anak muda Israel yang berasal dari keluarga Yahudi yang memegang teguh tradisi-tradisi Yahudi. Bagi kami, kisah Noam seperti kisah anak yang hilang. Ia melihat video-video penginjilan kami di internet dan berbicara dengan kami beberapa tahun yang lalu dan memutuskan menerima Yeshua sebagai Tuhan dan Mesias dalam hidupnya. Setelah ia mengambil keputusan besar tersebut dalam hidupnya, kemudian ia menjadi salah satu anggota jemaat dari salah satu jemaat Yahudi Mesianik. Namun ia belum pernah menjalani pemuritan. Dan sayangnya, ia kembali menjalani gaya hidupnya seperti sebelum ia datang kepada Yeshua. Tetapi baru-baru ini, setelah kami menaikkan banyak doa-doa syafaat untuknya, kami berbicara lagi dengannya, dan Tuhan menaruh rasa lapar dalam hatinya untuk mencari kebenaran, dan ia mengalami sendiri kasih Tuhan dalam hidupnya melalui orang-orang percaya yang berada di daerah tempat tinggalnya. Dan ketika saya membacakan suatu tulisan untuknya beberapa hari yang lalu, Noam berkata bahwa ini adalah apa yang ia cari selama ini. Saya langsung bersorak, "Haleluya!" Noam berkata, "Saya percaya bahwa Yeshua adalah Mesias dan Tuhan." Dan saat ini ketika kami berbicara dengannya tentang grup pemuritan yang kami adakan, Noam berkata, "Saya sekarang sudah ada dalam grup pemuritan dan ini yang benar-benar saya butuhkan sekarang." Puji Tuhan,
Banyak tulang kering dari bangsa Israel mulai Tuhan hidupkan kembali, bahkan di tengah masa-masa yang sulit sekarang ini. Yehezkiel 37 ayat 1-14. Dan Tuhan berjanji dalam surat Roma 11 ayat 26. Seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Kami mempersembahkan hidup kami di Israel untuk memberitakan Injil Kristus, melakukan pemuritan, dan menyelamatkan jiwa-jiwa hingga datang waktunya Tuhan memulihkan Israel. Tetapi saudara-saudaraku, kami tidak dapat melakukannya tanpa bantuan Anda semua. Sekarang ini, hati saya sangat hancur karena sebuah kenyataan bahwa kami tidak mempunyai cukup kemampuan untuk menjawab dan menindaklanjuti setiap orang dari ribuan orang Yahudi dan Israel yang menghubungi kami untuk mencari kebenaran tentang Yeshua. Tuaian telah siap dituai, tetapi ini menjadi kebutuhan yang mendesak bahwa kami membutuhkan lebih banyak pekerja sekarang. Maukah Anda berdoa kepada Tuhan untuk mengirim pekerja-pekerja karena ladang tuaian telah menguning di Israel? Dan juga pekerja-pekerja yang bersedia selalu ada untuk mereka yang baru saja datang kepada Yeshua dan mengakui Dia sebagai Mesias dan Tuhan dalam hidupnya masing-masing. Dan setiap bulan kami memerlukan $3.500 Amerika, dalam kurung sekitar 52 juta rupiah, untuk menggaji pekerja-pekerja yang melayani ribuan orang Yahudi dengan Injil Kristus dan memuridkan orang-orang percaya yang baru. Bahkan pemberian terkecil dari Anda memberikan banyak pengaruh. Anda juga dapat menolong kami memberitahukan kebutuhan kami tersebut kepada mereka yang belum mendengarnya. Setiap $100 telah membantu kami melayani lebih dari 6.000 orang Israel dan Yahudi dengan menyelamatkan hidup mereka oleh Injil Kristus. Dan di atas semuanya, Anda dapat membuat perbedaan besar di sini, di Israel melalui doa-doa yang sungguh-sungguh dan tak henti-henti untuk menyelamatkan banyak jiwa di sini. Anda juga dapat menerima surat-surat kami yang berisi kesaksian-kesaksian yang menguatkan Anda dan juga pokok-pokok doa. Termasuk hal yang tidak kami sebutkan di sini dan masih banyak kisah luar biasa lainnya dari kampanye pro-life dan penginjilan kami. Anda bisa menemukan semuanya di website kami, treeoflife.org. Shalom dari Israel. Tuhan memberkati.